mari bahas tentang ini. Saya pribadi adalah orang yang tidak suka dengan hutang, baik itu dihutangi atau berhutang. Dan saya pribadi juga menganggap hutang itu seperti halnya penyakit. Beberapa tahun belakangan ini sempat banyak berita dan media yang membahas tentang orang yang terlilit hutang, khususnya di pinjaman online, baik itu yang legal atau yang ilegal, dan dibarengi dengan iklan aplikasi pinjol yang memang ada di mana-mana. Asumsi dan logika dasar saya adalah jika banyaknya pinjol, berarti itu membuktikan bahwa marketnya pun banyak, alias orang-orang yang berhutang khususnya di pinjaman online pasti banyak. Karena saya pribadi orang yang anti dengan hutang. Saya penasaran kenapa ini terjadi. Kenapa orang-orang banyak yang mau berhutang khususnya di pinjaman online. Setelah saya riset dan mempelajari pola-polanya, dan inilah alasannya. Setelah saya riset dan melihat data, ternyata faktor dasarnya orang berhutang di akhir-akhir ini ada 3 kurang lebihnya. Yang pertama, karena pandemi. Yang kedua, gaya hidup konsumtif yang meningkat. Yang terakhir, minimnya literasi tentang keuangan. Yang pertama, soal pandemi. Hal ini sudah wajar karena hampir semua orang terkena dampaknya, baik dari kalangan menengah ke bawah atau kalangan menengah ke atas. Banyak yang kehilangan pekerjaan dan bisnisnya hancur. Maka tidak sedikit orang yang buntu pemikirannya, akhirnya mencari cara dan jalan instan, yaitu berhutang, dan fatalnya di pinjaman online. Tapi saya mewajari jika ada orang yang berhutang dikarenakan hilangnya sumber pencarian di masa pandemi, sedangkan kebutuhan terus meningkat, jadi wajar. Tapi yang tidak wajar adalah faktor yang kedua, yaitu gaya hidup konsumtif yang meningkat. Ini adalah faktor yang paling mendominasi dan alasan munculnya banyak pinjaman online. Kebutuhan konsumtif makin hari makin meningkat. Salah satu bukti, coba cek di marketplace manapun, pasti top 5 besar produk terlaris, salah satunya atau mungkin didominasi oleh produk-produk yang konsumtif seperti fashion, elektronik atau gadget. Ditambah sosial media, kini banyak orang yang flexing dari apa yang mereka punya. Itu karena ingin tampil lebih bagus, lebih modis, dan dianggap high class. Sekilas mungkin itu tidak terlihat masalah jika apa yang mereka punya dan pamerkan adalah murni hasil dari kerja keras mereka, bukan hasil memanipulasi supaya mendapatkan perhatian dari orang lain. Ironisnya, sekarang tidak sedikit orang yang ingin terlihat keren, tapi mereka memaksakan diri untuk memiliki sesuatu yang di luar kemampuan ekonomi mereka. Alhasil, mereka berhutang demi hal yang tidak perlu, berhutang demi memiliki gadget baru, berhutang demi memiliki fashion yang branded, sekalipun mereka tidak meminjam uang di pinjol untuk membeli hal-hal konsumtif. Mereka menggunakan pay later di marketplace. Intinya sama-sama berhutang. Intinya mereka membeli gengsi, bukan fungsi. Dan hal yang paling ironis adalah dilansir dari OJK pada Maret 2020 menyebut bahwa milenial di usia kisaran 19 sampai 34 tahunan mendominasi pinjaman online, yakni sebesar 70%. Tentu ini angka fantastis karena usia 20-an, usia di mana kita harus menabung dan mempersiapkan masa depan. Ini malah kita nodai dengan membeli kebutuhan konsumtif yang tidak terlalu penting, bahkan mungkin memang tidak penting. Sekarang ke faktor yang ketiga, yaitu kurangnya literasi tentang keuangan. Hal ini sebenarnya akar dari semua hal, termasuk poin sebelumnya. Karena kurangnya pemahaman tentang keuangan,
Alhasil ketika berada di krisis keuangan, kita hanya punya opsi berhutang atau kredit. Perlu diingat dan percayalah bahwa jika kamu baik dalam literasi keuangan, seterpuruk apapun dan krisis apapun, kamu pasti akan tetap selamat. Karena penghancur ekonomi seseorang biasanya adalah lilitan hutang. Menurut analisis perkumpulan Prakarsa, pinjol menjadi salah satu penyumbang pertumbuhan hutang rumah tangga di Indonesia. Sekarang kita lihat dari sisi pinjol. Jika kamu perhatikan di setiap iklan pinjaman online, inti kontennya selalu menggambarkan seseorang yang sedang butuh sesuatu, lalu dia diarahkan untuk meminjam uang. Butuh sesuatu di sini biasanya berupa hal-hal yang konsumtif. Tidak ada satupun iklan pinjaman online yang kontennya tentang orang yang ingin berbisnis atau investasi, lalu diarahkan supaya berhutang atau meminjam uang. Tidak ada, karena itu tidak menarik. Mereka, para pinjol, paham betul behavior kita, yaitu kita tergoda pada hal-hal yang konsumtif, bukan produktif. Maka konten iklan mereka ya seperti apa yang kita suka, yaitu memiliki gadget baru, liburan, barang branded, dan sebagainya. Dan faktanya memang seperti itu. Seseorang yang berhutang pasti salah satunya memiliki tujuan dari 3 ini, yaitu yang pertama, membeli hal-hal konsumtif. Yang kedua, menutupi hutang alias gali lubang tutup lubang. Yang terakhir, memenuhi kebutuhan hidup. Ditambah kemudahan untuk meminjam uang di pinjaman online makin mudah dan cepat. Berbeda jika kita berhutang di bank atau pinjam uang ke teman atau saudara. Sudah pasti itu susah setengah mati. Dan inilah yang dimanfaatkan oleh para pinjol, membuat sistem pinjaman yang mudah dan cepat cair. Tapi sekali kamu terjerat dan melakukan pinjaman online, sudah pasti kamu akan terlilit dengan bunga dan kebijakan yang sudah pasti merugikanmu. Dan di luaran sana pun sudah banyak korban pinjaman online yang awalnya pinjam tidak seberapa, tapi akhirnya memiliki bunga yang sudah tidak logis. Belum lagi kejahatan seperti pencurian data dan sejenisnya yang isunya besar dilakukan oleh para pinjaman online. Pinjol itu seperti racun yang membuat kita candu. Taruhlah ketika seseorang bisa melunasi pinjaman online dengan aman tanpa kena jatuh tempo, sudah pasti karena dia merasa bisa melunasi, dia suatu waktu akan berhutang lagi, dan ironisnya dengan jumlah yang lebih lagi. Hal ini akan terus dilakukan karena ya tadi ada candu di sana. Saya juga berani menjamin setiap orang yang sudah terlilit hutang, khususnya hutang dari pinjol, sudah pasti mereka berhutang di pinjol lain juga dengan tujuan gali lubang tutup lubang. Jika kamu ingin tahu bahayanya pinjol lebih detail, kamu bisa tonton video ini. Linknya ada di deskripsi. Intinya percayalah, kunci hidup tenang dan senang adalah ketika kita hidup tanpa hutang. Percayalah, hidup senang bukan karena memiliki barang mahal atau fashion branded, tapi hidup tenang tanpa hutang. Ingatlah bahwa semua pinjaman online adalah sebuah perusahaan bisnis yang sudah pasti namanya bisnis pasti ingin untung. Jikalau terdesak diharuskan berhutang, berhutanglah pada teman atau saudara, karena mereka memberi kita hutang dengan tujuan ingin menolong, bukan mengambil keuntungan. Pesan dari saya adalah sebisa mungkin jangan pernah berhutang. Maka dari itu, pelajari pengelolaan keuangan, perbaiki literasi keuangan dari sekarang, supaya kamu tidak terjebak dengan godaan pinjaman online.